Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Waktu seakan terhenti ketika dua detak jantung itu menyatu. Evan masih tak mengerti perasaan macam apa yang sedang membelenggu hatinya. Mulutnya membisu seakan penuh tanya, namun tak mampu berkata. Melepas pelukan pun tak rela. Ada rasa takut kehilangan yang besar. Debaran itu, kehangatan itu, perasaan apa ini? Hanya pertanyaan itu yang terus hadir dalam benaknya. "Tuan, maaf, saya tidak melihat anak itu masuk kemari," ucap seorang karyawan pria ketika melihat tuannya berjongkok memeluk seorang gadis kecil berpakaian kumal yang sedang menangis. Ia mungkin takut sang bos akan terganggu dengan kehadiran anak kecil itu. "Apa Anda ingin saya membawa anak itu keluar dari sini?" "Tidak," jawab Evan dengan cepat, kemudian menatap pria itu. "Tolong kau siapkan kursi anak-anak di ruanganku." Pria dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu hitam itu terlihat bingung, namun ia mengangguk tanda mengerti, kemudian menuju sebuah ruangan untuk mengambil kursi khusus anak-anak dan membawanya masuk ke dalam ruangan sang bos. Tangisan Star sudah mulai terhenti dan menyisakan sisa-sisa sesegukan. Ia menatap sekilas wajah paman tampan itu, kemudian langsung menunduk saat Evan juga menatapnya. Evan melirik lutut dan sikut Star yang lecet karena terjatuh dan bergesekan dengan lantai marmer. Melihat anak itu tampak ketakutan, ia pun menerbitkan senyum ramah. "Tidak apa-apa, Nak. Apa ini sakit?" tanyanya seraya menunjuk lutut yang lecet. Star menyahut dengan anggukan kepala, sementara tangan Evan terulur merapikan rambut yang menutupi sekitar wajah gadis kecil itu. Di sisi lain, Leola dan teman-temannya yang sedang mengantri saling berbisik satu sama lain, kemudian mendekat. "Paman, jangan izinkan dia masuk kemari. Dia kemari untuk mencuri makanan," ucap Leola mengadukan Star sehingga membuat Star menunduk karena takut dimarahi sang pemilik kafe. "Benar, Paman. Kakaknya sering mencuri di toko ibunya Leola. Dia kemari pasti untuk mencuri," sambung teman Leola. Evan menatap Iba Star yang kini menunduk. Dari raut wajah gadis mungil itu, ia dapat membaca ketakutan di wajahnya. Evan lantas mengusap puncak kepala Star tanpa mengindahkan ucapan Leola dan teman-temannya. "Hari ini tidak akan ada pencuri di sini, karena semua orang memiliki hak untuk kemari dan mendapatkan menu apapun yang diinginkannya. Jadi kembalilah mengantri," ucap Evan kepada 4 anak perempuan itu. Baik, Paman." Evan bangkit dan menggendong Star, kemudian memanggil beberapa orang karyawannya. "Bawa tongkat kayu itu ke ruanganku," perintahnya menunjuk 2 tongkat kayu milik Star. "Dan bawa roti, kebab, dan minuman juga untuk anak ini." "Baik, Tuan." Leola dan juga beberapa temannya tampak terkejut melihat pemilik kafe itu menggendong Star memasuki ruangannya. Diikuti beberapa pelayan kafe yang membawa banyak nampan berisi makanan. Mereka dapat melihat dari balik dinding kaca yang transparan, Evan mendudukkan Star di atas sebuah kursi khusus anak-anak. "Siapa namamu, Nak?" tanya Evan menatap lekat-lekat wajah Star. "Kenapa aku merasa wajah anak ini sangat mirip dengan Elsa saat masih kecil?" tanya Evan dalam batin. Ia tiba-tiba ingat saudara kembarnya, Elsa, yang kini tinggal di Indonesia bersama saudaranya yang lain. "Namaku Star." "Star, nama yang sangat bagus. Kau kemari sendiri?" Star menjawab dengan anggukan kepala. "Ibumu di mana?" "Mami di rumah."
Oh, jadi kau tidak beritahu mamimu mau kemari? Tanya Evan menebak mungkin usia Star baru sekitar 5 atau 6 tahun. Tidak mungkin ia diizinkan datang sendiri oleh maminya. Mami bilang tidak boleh kemari, tapi aku datang sembunyi-sembunyi karena mau makan kebab. Jawabnya polos, seraya menatap menu makanan di meja. Ia belum berani menyentuh makanan itu sebelum mendapat izin dari paman yang duduk di hadapannya. Kenapa tidak boleh? Bukankah kau tahu pengumuman bahwa semua orang boleh kemari dan menikmati semua menu yang ada di kafe ini? Dengan wajah sedih, Star pun bercerita dengan polosnya. Mami bilang tidak boleh meminta-minta dari orang lain. Aku dan kakak sangat suka makan kebab dan roti, tapi Mami hanya bisa membelinya saat habis gajian saja. Hati Evan terasa terilis mendengar setiap kata yang diucapkan Star. Evan menatapnya sendu, apalagi saat menyadari wajah berminar gadis itu ketika melihat banyaknya makanan di atas meja. Dari ekspresi wajah, gerakan leher saat menelan saliva, Evan dapat menebak bahwa Star sudah tidak sabar untuk makan. Evan lantas meraih tisu basah, lalu membersihkan wajah dan tangan Star. Baiklah, sekarang makanlah semua yang ada di meja ini untukmu, nak. Benarkah? Iya, nak, semuanya untukmu. Kau juga boleh membawanya pulang. Dan satu lagi, setiap mau makan kebab, kau boleh datang kemari. Semua menu makanan dan minuman di sini gratis untukmu, kapanpun kau mau. Meraih sepotong roti isi daging yang masih hangat, Evan menyuapkan ke bibir mungil itu. Star pun membuka mulut dengan penuh semangat, melahap layaknya anak kecil yang kelaparan, yang mana membuat Evan menatapnya sedih. Untuk kesekian kali, laki-laki itu merasakan sesuatu yang aneh, seperti memiliki ikatan dengan anak ini. Padahal hanya menyuapi makan saja, tetapi mampu menciptakan rasa bahagia bagi Evan. Begitupun bagi Star, ia yang tak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah pun menjadi sangat manja. Pelan-pelan makannya sayang, ucap Evan lembut, lalu mengusap sisa mayones di sudut bibir Star dengan tisu. Enak ya? Enak sekali, paman yang buat ini ya? Bukan, nak, ada koki khusus yang membuatnya. Wah, keren sekali. Seandainya aku bisa makan ini setiap hari, aku pasti cepat besar. Hati Evan lagi-lagi merasa tercubit mendengar ucapan polos Star. Betapa malangnya gadis ini, dia bahkan hanya dapat makan makanan kesukaannya sekali sebulan. Evan mengusap air mata yang menggenang di ujung mata, lalu memberikan segelas jus kepada Star. Star sangat menyukai jus melon sama seperti dirinya. Kenapa aku merasa sebahagia ini? Anak ini seperti mengikatku ke masa lalu. Tak lama berselang, seorang pelayan kafe datang dan membawa kotak obat. Evan meraih kotak itu dan meletakkan di meja. Ia lantas berjongkok di hadapan Star dan mulai mengobati lukanya. Sementara Star hanya terfokus dengan makanannya. Ia bahkan tak peduli dengan rasa perih di lututnya saat Evan membersihkan lukanya dengan kapas. Kebabnya juga sangat enak. Seandainya kakak ada di sini, dia pasti akan sangat senang. Kau punya seorang kakak? Punya, paman. Mami bilang kami kembar. Evan tersenyum, kemudian duduk kembali di kursi setelah selesai mengobati luka Star. Mendengar ucapan Star, ia teringat dirinya dan saudara kembarnya. Saat kecil, mereka terus bersama kemanapun dan tak pernah terpisah, saling melengkapi satu sama lain. Kau sangat sayang dengan kakakmu ya? Star mengangguk.
Kalau begitu, saat pulang nanti kau boleh minta apapun dan membawa pulang untuk kakakmu. Terima kasih, Paman. Di sisi lain, Hana berjalan dengan tergesa-gesa menuju kafe. Saat telah berada di depan bangunan mewah itu, langkahnya terhenti, ragu dan takut jika nanti bertemu dengan laki-laki yang telah menitipkan benih sepasang anak kembar kepadanya. Aku harus berbuat apa kalau bertemu dengannya? Jemari Hana saling meremas, jantungnya terasa berdebar. Bayang-bayang masa lalu masih terekam jelas dalam ingatannya. Malam itu saat membawa Evan ke sebuah kamar di penginapan, Evan tak henti-henti memakinya walaupun sedang dalam keadaan mabuk berat dan tak menyadari siapa yang sedang bersamanya. Hana Cabrera, kau adalah seorang wanita murahan yang rela menjual tubuhmu pada pria kaya. Kau murahan, murahan. Hana menutup kembali rekaman yang terasa berputar dalam ingatannya. Ucapan Evan malam itu telah merobek harga dirinya. Ia menarik nafas dalam-dalam demi mencukupi kebutuhan oksigen dalam paru-paru. Berusaha menguatkan sisi lemahnya sebagai wanita. Saat telah mampu menetralkan perasaannya, ia melangkahkan kaki menuju kafe itu dengan terburu-buru. Bukan masalah lagi baginya jika harus bertemu dengan Evan. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Star dalam keadaan baik-baik saja dan membawanya pulang. Pandangan Hana menyapu setiap sudut kafe, mencari keberadaan Star dengan panik. "Star!" teriaknya memanggil di antara ratusan orang yang memadati kafe. Pikirannya sudah sangat kalut sekarang. Rasanya ia hampir gila memikirkan kemana Star. Putrinya hanyalah seorang gadis kecil yang lemah dan memiliki riwayat pneumonia. Ia tidak memiliki fisik yang kuat layaknya anak lain. Berjalan jauh akan membuat Star mudah sakit dan sesak nafas. Terlebih setelah kecelakaan itu, ia harus berjalan dengan menggunakan tongkat. "Star!" teriak Hana sekuat tenaga sehingga Evan menoleh ke sumber suara. Bola mata Hana mendadak tergenang oleh cairan bening saat bersitatap dengan Evan. Dari balik dinding kaca, ia dapat melihat Star sedang duduk berdua dengan laki-laki yang merupakan ayah kandungnya di dalam sebuah ruangan khusus. Hampir saja Hana terjatuh jika saja tidak berpegangan pada pilar. "Hana Cabrera," gumam Evan terpaku. Star seketika menoleh ketika mendengar nama maminya disebut. Ketakutan mulai terlihat di wajah gadis kecil itu. Pikiran polosnya sudah menebak bahwa ia akan mendapat hukuman dari Hana karena diam-diam pergi dari rumah. "Mami," panggil Star membuat Evan menatap mereka bergantian.